Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengenalan web service di mata kuliah teknologi web service, kita bahas tentang contoh-contoh implementasi web service, tentang layanan web service, jenis web service, manfaatnya, arsitekturnya, operasinya, keuntungannya, mengenal berbagai layanan, memahami layanan, mencoba membuat layanan, dan seterusnya. Apa itu web service? Apakah sama dengan website? Web service ternyata berbeda dengan website. Perbedaannya tampilan dari atau user interface-nya. Kalau web service tidak memiliki tampilan, kalau website memiliki tampilan. Web service adalah sebuah aplikasi antar platform yang dapat diakses melalui jaringan internet dan intranet. Dimana dalam aplikasi tersebut menyediakan berbagai fungsi dan tujuan. Jadi web service itu bisa melakukan pertukaran data atau sharing data tanpa memperhatikan di manakah database-nya berada. Jadi dalam bahasa apapun, aplikasi yang menggunakan data dari platform lain itu bisa. Jadi sifatnya interoperabilitas ya. Jadi dia web service itu sebagai jembatan atau penghubung. Web pada umumnya digunakan untuk melakukan respon dan request dari klien ke server. Jadi kalau kita contoh implementasi dari web service, contohnya adalah di Kaskus. Kaskus itu, coba kita buka Kaskus. Ada apa di Kaskus? Kaskus.id. Nah, di Kaskus banyak iklannya ya. Banyak sekali iklannya. Mana ya? Halaman depannya ini sekarang udah beda ya. Login. Mana loginnya? Oh, loginnya bisa Facebook, bisa Google. Coba kita ke Google. Bisa milih. Misalkan pilih ini. Kaskus. Padahal kita bikin loginnya di Google. Berarti kan database-nya ada di Google, tidak ada di Kaskus. Nah, itu maksudnya ya, tadi tanpa memandang database ada di mana. Itu contoh penggunaan web service. Jadi lintas platform, saya bukanya di Kaskus tapi loginnya di Google ya. Contoh lain informasi dari web service adalah bagian dari komentar detik.com. Ini kalau kita main detik.com, detik.com. Detik.com di sini ada, kita klik apanya? Detik News ya. Detik News. Kita klik salah satu berita. Entah ini nih yang lagi rame. Nah, Bejorka. Nah, terus di sini ada apa di sini? Oh, ini ada komentar ya. Ada komentar. Kalau kita mau kirim komentar, kita disuruh login dulu, masuk dulu, daftar MPC dulu. Nah, ini sama ya.
masuk ya bisa menggunakan login dari aplikasi lain buat login. Nah, di sini loginnya bisa menggunakan punya dia sendiri yang dinamakan MPC, dan menggunakan nomor HP. Kita nggak jadi daftar yang menggunakan nomor HP, kita back aja. Nah, jadi kalau kita mau komentar di sini harus login dulu, tuh ya. Jadi bisa loginnya bisa pakai Facebook, bisa pakai Google dan lain-lain. Ya. Di perangkat ponsel Android, ketika kita menginstal aplikasi Detikcom, Kompas.com dan lain-lain untuk membaca berita, apakah portal itu dalam membuat aplikasi di Androidnya juga membuat database atau data beritanya? Nah, tidak, saudara-saudara. Nah, jadi karena mereka menggunakan layanan web service, pertukaran data dari dua versi aplikasi yang berbeda. Jadi web service itu adalah sebuah aplikasi yang dibuat agar dapat dipanggil atau diakses oleh aplikasi lain melalui jaringan internet. Kalau web service wajib pakai jaringan internet dengan menggunakan format tertentu. Nah, formatnya bisa berupa XML, bisa berupa JSON, JavaScript, on, notasi. Nah, JavaScript on notasi. Lalu gimana cara memanggilnya? Layanan web service, cara memanggilnya dengan menggunakan jalan yang disebut dengan HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Tuh. Bisa juga dengan menggunakan protokol lain seperti SMP, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Ini biasa digunakan untuk mail. Tapi kalau secara umum menggunakannya dengan HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah jalanan untuk kendaraan di online, di internet. Itu protokolnya, jalanannya. Nah, bahasa pemrogramannya untuk website bisa menggunakan PHP, ya, JavaScript, HTML, dan lain-lain. Nah, itu untuk penggunaan atau aplikasi pembuatan websitenya. Nah, sekarang jenis-jenis web service berdasarkan manfaatnya. Jadi jenis-jenis web service itu ada yang reusable, aplikasi komponen, jadi komponennya dapat digunakan berulang-ulang. Nah, ini contohnya adalah info cuaca. Info cuaca, ada lagi tuh apa namanya, API, dalam bentuk API, dalam bentuk aplikasi Google, Map Google ya. Jadi yang diambil adalah API-nya. Nah, jadi bedanya API dengan web service, kalau web service itu pasti dalam bentuk API, tapi API tidak semuanya menjadi web service. Dia ada yang sebagai intranet, hanya untuk bertugas di internal aplikasi tertentu. Misalkan seperti di Java, ada file library, ada di CPP, ada file header. Nah, itu hanya untuk internal di aplikasi tersebut. Nah, jadi ada yang bertugas sebagai web service, sebagai penghubung antara perangkat, ada yang tidak ya. Jadi web service itu semuanya pasti API, tapi API tidak semuanya menjadi web service. Sekarang software yang mengkoneksikan dari luar ya. Jadi dia mengintegrasikan dari luar. Nah, contohnya di sini aplikasi traveling. Nah, dalam pemesanan hotel ya, rental kendaraan ya. Nah, jadi contohnya tiket.com. Kita buka tiket.com. Tiket ya, pakai i, tiket.
Nah, ini tiket.com, bisa ada pesawat, hotel, padahal ini aplikasinya berbeda. Nah, yang hotel, hotel, cari hotel. Klik ke sini dulu, mau nginep di mana? Misalkan di Bogor. Mau nginep Bogor, tanggal berapa? Check-innya sekarang tanggal 18, misalkan besok 19. Nah, terus keluarnya tanggal misalkan tanggal 20. Oh, ini Oktober, ini September, keluar tanggal 1 misalkan. Terus berapa kamar? 1 kamar, 2 kamar, seterusnya. Selesai, misalkan 1 kamar. Nah, cari hotel. Nah, ini adalah tampilan-tampilan dari hotel-hotel yang mitra bekerja sama dengan tiket.com. Nah, ini dia ngambil API-nya. Ceritanya begitu. Misalkan hotel ini Royal Safari Puncak Bogor, kita klik. Nah, maka ini terhubung dengan websitenya si Royal Safari. Royal Safari seperti itu kira-kira. Jadi tidak semuanya dibikin jadi bermitra dengan yang lain. Ini istilahnya mengkoneksi dengan software dari luar, mengintegrasikan antar berbagai aplikasi yang berbeda. Berikutnya adalah tentang teknologi, teknologi pendukung web service atau layanan web. Ada 5 komponen. Komponen yang pertama, XML, Extensible Markup Language, merupakan standar. Ini sebenarnya semacam format ya, format data ya. Sintak XML. Nah, ini sintak XML kayak gini nih. Hampir mirip kayak sintak ini PHP. Nah, tak kayak XML. Nih ada ininya nih. Ya. Coba kita editor kita pakai PHP coba. Jalan nggak dia nih? PHP kita pakai Notepad ya. Notepad. Kita simpan di, kita aktifkan dulu. Nah, sum controller panel lah. Start. Nah, coba kita simpan di htdoc supaya bisa dikenali. Htdoc-nya mana? Nah, sini tes 1 titik apa nih, XML titik filenya. XML berarti titik ada XML. Nah, sekarang kita coba localhost. Tes 1 titik XML. Nah, ternyata seperti ini tampilannya. Coba kalau di Sublime apakah sama?
buka baru, file new, paste XML, kita simpan, saya pas di Tedok testing, titik XML. Nah, baru kita jalanin testing. Ya, sama saja seperti ini. Sebentar, ini bukannya pakai langsung localhost, kita pakai bantu aplikasi pihak ketiga ya, pakai codebutp.org ya, XML viewer. Ini inputannya, ini outputannya ya, XML hasilnya berupa seperti ini. Ternyata seperti pohon. XML tree view, ini inputnya XML. Kita lanjut ke swap. Nah, ini swap juga sebagai format nih, berbasis XML. Kemudian ada format WSDL. Format WSDL seperti ini. Ada elemen, ada pesan, ada binding, ada tipe elemen. Nah, ketika kita request sebuah website, layanan website, maka sebenarnya sudah terdaftar di service publikasi discovery UDDI ya, Universal Deskripsi Discovery Integrasi. Jadi sebuah layanan directory yang digunakan untuk meregistrasi dan mencari web service ya. Kemudian protokol HTTP, TCP/IP sebagai protokol umum ya dalam berinternet, sebagai transport layer ya. Karena arsitektur web ya. Nah, di sini ada 3 entitas nih. Yang pertama request, meminta layanan. Ini biasanya di sisi klien. Kemudian di sisi server, nah, provider ya, pemilik web service. Kemudian ada entitas registrar ya, daftar layanan. Biasanya provider nih yang menyediakan daftaran layanan. Nah, registrasi ya. Dari alurnya seperti ini. Layanan yang dipublish ya oleh si provider ya. Nah, kemudian nanti oleh server, kemudian nanti si klien request minta, nah, kemudian nanti si server akan mengirimkan permintaan tadi ya. Nah, cara kerjanya gimana? Si server dia bikin fungsi utama ya, kemudian dia bikin layanan pembungkus ya. Jadi udah dibungkus dalam bentuk format tertentu ya, bisa XML atau dalam format swap ya, atau dalam bentuk WSDL ya. Nah, itu layanannya udah jadi ya. Nah, layanan tadi udah didaftarin di UDDI ya. Dari sisi klien tinggal minta alamatnya, nanti otomatis tuh dari UDDI kalau ada akan menampilkan. Mengambil layanan dari tadi berupa file WSDL atau XML ya, atau swap ya.
kemudian memanggil remote service-nya. Itu cara kerja antara si server dengan si klien. Operasi web service, nah ini ada 3 yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, publish atau unpublish, diterbitkan atau dihapus layanan ke dalam atau dari registrasi ya. Yang kedua, file. Jadi service layanan peminta mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. Ini operasi-operasi yang ada di web service. Jadi publish, find, bind ya. Jadi si request menemukan layanan yang dicari. Itu istilahnya binding kalau ketemu. Keuntungannya menggunakan layanan web, interoperabilitas ya. Jadi sharing antar layanan atau perangkat ya, antara berbagai perangkat yang berbeda-beda platformnya. Sistem operasinya, platform itu sistem operasi ya. Web service menggunakan standar dan protokol yang sifatnya terbuka, tadi HTTP ya. Web service juga mengizinkan penggunaan kembali service dan permainan di dalam suatu infrastruktur, jadi bisa dipakai berulang-ulang. Web service secara bebas digunakan ya. Dengan demikian memudahkan pendekatan terdistribusi. Jadi pendistribusian data ya. Nah, keuntungannya, ciri daripada standar web service masih dalam perkembangan awal ya, dibandingkan dengan standar komputer terdistribusi. Nah, jadi ini masih dalam pengembangan ya, selalu dalam pengembangan untuk web service. Web service tentu saja memiliki kinerja yang lemah dibandingkan dengan terdistribusi lain ya. Nah, ini merupakan istilahnya transaksi yang umum ya, ketika memilih format yang berbasis tag ya. Nah, XML ini desainnya ya, dan beberapa penyandian ya. Apa sih ini maksudnya? Yang menguraikan bahasa XML dasar ya, kaitannya dengan hal yang abstrak. Secara penyajian ini dengan tag ya, dengan XML, jadi bukan XML sendiri. Oh, ini cara menyajikan XML. XML itu disajikan dengan berbagai unsur-unsur, antara lain seperti tag ya, tag HTML, tag PHP ya, nah, atau model lain dengan menggunakan swap ya, seperti itu. Layanan web service, jadi sekali lagi, salah satu layanan web service itu adalah API. API itu bisa ada yang sebagai layanan web service, jembatan antar perangkat di jaringan internet atau intranet, bisa juga tidak sebagai layanan web service atau hanya sebagai internal saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.